Kamu kok kurus dan unyil banget. Lucu sih, cute, tapi kamu kurus. Oh, katanya saya nggak dikasih makan sama emak. Ya Allah, emak tega amat. Itu ya. Ya udah, nanti saya kasih makan ya. Itu emak tiri kali ya, yang nggak kasih kamu makan. What happening everybody? Halo semuanya, ini Dini Lifestyle Amerika lagi ya. Itulah percakapan Dini tadi dengan si Tomat yang ngakunya katanya nggak dikasih makan. But anyway, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita review bayi-bayi yang saya punya ya. Semuanya saya tanam di sini di greenhouse ini mulai dari bibit, dari seed ya, bener-bener dari seed. Oke, anak saya yang pertama yang saya mau pamerin adalah si lado karitiangnya orang Padang. Ini cabai padang mulai dari Desember, makanya bisa kayak bercabang begini teorinya. Aduh, ini basah. Teorinya kalau mereka udah ada 6 atau 7, 5, 6, 7 daun, saya pinch di atasnya, jadi dia bercabang banyak. Jadi pas ditanam dia udah took off begitu ya. Nah ini si ginsengnya Indonesia. Halo, sebentar ya, kamu juga ntar saya majuin. Oke deh. Ini si ginsengnya Indonesia. Saya dapat bibitnya dari Vania di California. Sekarang dia lagi di Indonesia kayaknya. Makasih ya. Saya belum tahu nih ginseng Indonesia nih gimana caranya. Bagi yang tahu tentang ginseng Indonesia, tolong dikasih ide dong. Digimanain bagusnya, dimakan kayak apa, untuk obat atau gimana gitu, apa buat diet, part of diet begitu. Oke deh, saya kenalin kamu. Aduh, ini bibit matahari yang saya punya. Saya tanam 3 biji di sini, jadi semua. Kasihan ya, rebutan, tempatnya unyil. Terakhir saya punya bibit, dari bibit ini ibunya itu tingginya lebih dari setingginya si Charlie. Jadi saya simpan seednya ya. Ntar saya fotoin di bawah ini yang kayak apa itu tingginya emaknya dia. Mungkin saya taruh aja di ini ya, di tanah, berani mati aja ditaruh di tanah biar uji coba deh, istilahnya percobaan. Soalnya apa, kalau sekarang kan masih dingin malamnya, dan kadang-kadang siang juga masih dingin. Di Georgia itu cuacanya ya, kalau bulan Maret sama April, pertengahan April itu, dari Maret itu masih dingin, dan kadang-kadang April tuh kita nggak beruntung bisa dapat snow. Makanya orang-orang di Georgia itu nggak berani kalau nanam-nanam di luar dulu sebelum benar-benar setelah April 15. Mereka bilang after Good Friday katanya, baru mereka berani nanam di luar. Dan Iko yang namanya si bunga ciri ayam. Kok begitu ya, bunga ciri ayam? Nggak ngerti deh orang Padang yang namain bunga ciri ayam. Untungnya banyak di Amerika untuk mengusir bugs. Jadi ditanam di antara tanaman sayur-sayuran kita. Saya mulai dari Januari 10, Marigold, nama kerennya di Amerika. Ada nama kerennya, Marigold. Dan Kemitir di Bali. Oke. Saya juga nanam jagung. Tiap tahun saya biasanya nanam jagung sekitar 6 sampai 12 pohon ya. Karena jagung harus ada saling silaturahmi begitu loh. Harus biar mereka saling penyerbukan istilahnya. Kalau nggak bisa diserbukin sendiri. Saya mulai dari Maret 12 sudah segini. Nah, si jagung ini biasanya buat orang Amerika dipanggil ditanam dengan three sisters. Three sisters itu jagung, buncis atau green bush, dan squash biasanya. Saya belum mulai squash, telat, tapi nggak apa-apa deh. Ini si buncis saya. Ada banyak yang lain yang segitu aja ditunjukin. Oh lupa, ini Februari, Maret 1 nanamnya.
Nah ini karena saking excitednya bercocok tanam, saya punya bibit, ini bukan cherry tomato deh sepertinya. Ini bibit tomat saya yang ada di kebun tahun lalu, yang aduh lupa nama si anak ini. Saya tanam, saya taruh bijinya, jadi, nah udah berbunga begini. Belum berani juga taruh keluar, tapi nggak apa-apa. Saya sabar aja dulu. Saya tetap kasih makan dia kok. Makanya dia itu. Dan putri saya yang lainnya itu adalah ini. Ini saya nggak punya, bukan bibit dari kebun ya. Ini saya beli. Ini yellow pear tomato. Itu seperti cherry tomato gitu, tapi warnanya kuning gitu. Si Uda Charlie suka ini. Makanya saya coba nanam. Nanti saya mau bikinin video juga cara misahin mereka ini ya. Dan saya mulainya dari Februari 12 baru segini umurnya. Makanya saya kadang dulu mulainya dengan plastik begini biar panasnya konsisten ya. Makanya kalau kalian lihat plastik begitu, karena kalau malam hari, kalau sore saya harus bungkus-bungkusin biar panasnya malam tetap sama di siang hari. Oke, anak saya yang lainnya yang juga favorit, salah satu favoritnya di kebun itu kale. Kale ini saya ada nggak? Entar. Kale ini yang saya beli, kale premier ini ya, dari si Burpee organik. Ini makanan hijau yang paling menguntungkan. Itu bisa hidup sampai 2-3 tahun. Saya pernah ada yang 3 tahun, sama kayak pohon brokoli saya. Jadi dipentis, semakin dipentis semakin berbuah, berdaun. Nah kalau dia musim panas dia berbunga. Jadi sebelum mereka mulai bukan ini ya, brokoli, sorry, itu brokoli yang rada itu berbunga. Kalau ini enggak berbunga juga, tapi entahlah, saya pernah lihat rasanya saya punya berbunga, tapi saya keburu pentisin. Nah ini juga saya harus pindahin. Saya udah mulai ini dari, aduh si anak nggak dikasih tahu, Februari juga ini. Jadi cukup lama juga ya kayaknya. Kenapa ya? Akhir Februari, sorry. Oke, ini dulu, dan saya mau lihat anak-anak saya yang lain ya. Saya mau pamerin ke semuanya. Oh, ini dia. Bunga jengger. Oh, sorry sayang. Aduh, sayangnya jatuh. Aduh, kejam nian emak. Tuhan. Dasar emak tiri. Ini si jengger kalau orang Indonesia. Saya nggak tahu kalau di Padang apa ya, tapi ini bunganya yang ada yang orange, ada yang merah kayak gitu ya. Kalau di sini namanya cockcombs. Begitu. Cakep ini, tinggi, bisa tinggi. Nah ini juga anak terbaru di rumah saya ini. Namanya Cleome. Cleome ini bisanya tinggi sampai 18-24 inci ya, atau sekitar 4 feet begitu. Ini nih ntar saya masukin deh fotonya, semoga saya ingat ya, saya masukin fotonya. Termasuk yang returning setiap tahun katanya. Jadi ntar ada biji-bijinya kalau pas dia udah berbunga dan tumbuh kembali. Saya mau bikin kebun yang rada semarak dengan butterfly sama kupu-kupu ya, karena penting banget untuk saling membantu pollinate tanaman gitu loh. Oke, saya lihat anak-anak saya yang lain ya, sebentar. Oke, saya kenalin anak-anak saya yang lainnya. Ini yang si nona baru, namanya Rosella ungu atau merah. Kacamata dulu deh, nggak bisa baca. Saya dapat bibit ini, bijinya dari Nina Smith ya, Nina Simatupang di Atlanta juga, teman saya. Cuma baru jadi yang ini ya Nin, nggak tahu kenapa, tapi ya saya belai-belai dia biar dia tumbuh dengan baik. Soalnya ini kan ibu tiri, kamunya ibu kandung, semoga dia betah dengan saya. Nah, favorit saya beets gitu. Beets itu kayak umbi-umbiannya di Amerika ya. Dan itu super fruit banget, apalagi buat saya dan suami si Uda pemakan beets begini. Kalau si Uda
makannya direbus doang begitu ya, terus dipotong-potong. Kalau saya sih makannya mentah-mentah, dan daunnya itu ya Allah enak banget buat ditumis-tumis, tahu nggak. Saya mulai ini dari Februari akhir baru segini, cuma saya selalu gagal biasanya ya, nggak banyak jadi bikin beets ini. Paling ada 10 atau 15 biji dari satu kantong seed itu yang jadi. Nggak tahu, perlu belajar trik and triknya gitu loh. Nah ini si cabai rawit saya mulai dari Januari. Saya banyak cabai rawit ya, banyak banget, karena ada permintaan mau beli yang udah jadi. Jadi semoga aja pas saat mereka beli, teman-teman di Atlanta beli, ini udah cukup tinggi-tinggi ya, karena mereka sendiri males mungkin ya, nungguin itu lama, dan kadang-kadang butuh. Kebayang nggak, Januari 22 baru segini tingginya, coba Januari, Februari, Maret. Tapi nggak apa-apa, kita jadi ibu tuh harus ekstra sabar. Betul. Nah ini juga si cabai keriting. Oh salah, si cabai rawit. Oh salah, tulisannya di sini cabai rawit atau cabai keriting. Aduh, dodol lemaknya nih. Februari 3, umurnya udah segini, panjangnya udah segitu. Semoga jadi ya nak. Nah ini salah satu favorit saya juga, yang penting banget. Halo, mana namamu? Itu dia. Ini si cabai keriting, cabai padang, lado keriting padang. Ini saya bibitin dari yang saya punya ya, yang saya punya di sini, saya tanam di sini. Lumayan, perlu cabai banyak. Ndak ado-lado ndak bisa idui. Nah, kemitir, saya punya masalah heboh dengan kenikir. Pertama kali saya punya, saya beli dari teman saya, Mbak Khosimah kalau nggak salah, Rosidah Khosimah ya. Banyak yang saya cobain, ini baru 2 yang jalan. Di dalam ini rasanya saya taruh 4 atau 5 bibit ya. Januari 23. Tapi nggak apa-apa, walaupun 2, kalau itu berhasil masih bisa hore. Semoga dia hidup. Nah ini bayi saya yang saya beli bibitnya, dapat 3, 1 saya kasih sama Vivi Kadarusman. Saya nggak tahu apa dia udah mulai. Ini buah sirsak. Ya sirsak ini dari biji. Nah saya mulainya ini kalau nggak salah November ya, November. Kebayang nggak baru segini umurnya? Kebayang nggak yang di Indonesia tuh yang punya cuacanya 100% panas, daripada kita yang di sini merana. Jadi bersyukurlah yang tinggal di tropical. Semoga itu jadi. Oke, anak saya yang terakhir, bukan yang terakhir. Saya ada kemangi, bibit kemangi. Bibitnya dikasih oleh teman saya di Atlanta, si Francisca. Makasih ya sayang. Ini jadinya, saya nggak tahu kenapa kayak gosong-gosong begitu, apa dia kepanasan. Udah ada 2-3 yang saya pindahin ke pot ya, soalnya saya rada-rada takut ini pertama kali. Kayaknya di YouTube saya lihat teman-teman gampang banget, tinggal disebar, jadi. Ini tahu deh. Oke deh, anak saya yang terakhir mungkin di video ini yang saya mau pamerin, yang emaknya terlalu semangat berkebun, itu Korean, timunnya si Korean ya, yang teman saya yang ngasih ini, karena dia udah gede-gede dan saya ada 7 pohon. Saya pindahin ke pot ini untuk sementara, belum berani taruh keluar, mate nanti bisa jerit-jerit saya. Udah ada ininya juga gitu loh. Makanya greenhouse-nya kalau siang saya buka pintunya biar ada itu penyerpukan, biar dia jadi gitu, dan saya pupuk setiap 2 minggu. Oke deh teman-teman, rasanya segitu dulu deh yang saya punya, yang bisa saya pamerin. Selain saya pamerin diri saya sendiri di sini, hole hole hole, happy happy. Apalagi yang begini nih, lado.
Oke deh semuanya, segini dulu deh berita Dini tentang penanaman dari bibit, dari biji, dari ince kalau orang Padang bilang. Oh, ada satu saya mau eksperimen juga nih. Telat belinya, harusnya kemarin bulan Desember, jadi kalau sekarang udah bisa berkecambah. Saya beli di toko Walmart, saya berharap bisa, kita lihat aja ya. Oke deh semuanya, saya pikir segitu dulu deh kabar saya dari sini. Sampai ketemu lagi. Dan bagi yang udah subscribe dan like channelnya Dini, terima kasih banyak gitu loh. Ya, bagi yang belum, tolong di subscribe. Satu subscribe itu berarti banget buat Dini, biar Dini lebih semangat lagi gitu bikin YouTube-nya. Dan bagi teman-teman yang punya komen atau ide lain buat YouTube Dini, disilahkan di komen ya, Dini tunggu begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah semuanya, salam sayang dari jauh.